Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa asta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, ya, khususnya yang tadi sudah ikut ya, bersama-sama membaca Al-Quran, ya, menyaksikan, menyimak, kita akan membacakan satu hadis yang ada dalam kitab Usfuriyah. Usfuriyah ini huruf kecil, emprit, Usfuriyah. Mungkin di antara kita ada yang menyukai ya, melihara burung ya. Jadi Usfuriyah ini burung emprit, burung kecil ya. Nah, kitab ini berisi tentang hadis-hadis dan juga hikayat, cerita ya, riwayat-riwayat yang terkait dengan hadis tersebut. Salah satunya saya akan bacakan sebuah hadis ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Al-khabar bitamami. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman ya. Para penyayang itu akan disayang oleh Yang Maha Rahman, oleh Sang Maha Penyayang. Maka irhamu man fil ardi ya. Maka sayangilah semua makhluk man fil ardi yang ada di alam dunia ini, niscaya yarhamukum man fis samai ya. Maka kalian semua, kita semua akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun ya. Sarujuk atau sesuai dengan makna hadis ini, hikayatun, ono hikayat, ono cerita an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yamshi fi sikaril Madinah fara'a sobiyan. Ada kisah yang terkait dengan hadis ini ya, kalau dalam Al-Quran ya, kita akan memahami ada asbab an-nuzul ya. Kalau hadis banyak sekali untuk memahami hadis ini. Kita juga bisa memahami ulumul hadis dari berbagai sisinya ya, dan lain sebagainya. Ada riwayat, ada hikayat yang terkait dengan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Apa riwayat itu? Ya, riwayat itu yakni kisah Khalifah Umar bin Khattab. Di beberapa riwayat diceritakan ya, Umar bin Khattab ini memang pegulat. Jadi pintar bergulat. Maka ketika menjadi khalifah, beliau terkenal sangat tegas. Khalifah Umar bin Khattab suatu saat berjalan menyusuri kota Madinah, fi syikatil Madinah,
Faro'a sobiyan, kemudian dia melihat seorang anak kecil, bocah cilik. Umar melihat anak kecil, kana fi yadihi usfur, seorang anak kecil yang sedang memegang burung kecil, burung emprit, burung kecil ya. Wa kana yal'abu bihi, dan tidak hanya memegang tetapi memainkan ya. Apa namanya istilahnya? Jadi pegang ya, burung kecil itu dan dimain-mainkan ya. Nah, maka farahima Umar dzalikal usfur fasyarahu minas sobi fa'taqahu. Maka melihat burung yang diperlakukan begitu oleh si anak kecil ini, Umar kok merasa kasihan dengan burung itu, lalu kemudian fa'ataqahu, kemudian Umar membelinya ya, memerdekakan burung itu, membelinya. Kemudian jadi fasyarahu minasobi fa'ataqahu, jadi Umar kemudian membelinya dan melepaskan burung tersebut. Merasa kasihan Umar dengan burung tersebut. Falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahu jumhur fil manami ya. Maka ketika kemudian Umar meninggal dunia atau setelah meninggal dunia, beberapa ulama bermimpi bertemu Umar. Fas'aluhu an halati. Beberapa ulama bermimpi bertemu Umar dan kemudian mereka bertanya kepada Umar, wahai Umar bin Khattab, apa yang engkau telah lakukan? Ya, apa yang engkau telah perbuat? Wahai Umar bin Khattab, apa yang telah Allah perbuat, yang telah Allah lakukan kepadamu? Ya. Jadi fas'aluhu an halati faqalu ma fa'alallahu bika qala ghafaroli. Umar kemudian menjawab, Allah memaafkanku dan Allah mengampuniku. Allah memaafkanku dan Allah mengampuniku. Nah, para ulama ini juga bertanya lagi, wahai Umar, apa yang membuat Allah mengampunimu? Ya. Apakah karena kedermawananmu, bijudika, au bi'adlika, atau karena keadilanmu ketika hidup, karena sifat adilmu ya di dalam memimpin dalam kehidupan keseharian, au bizuhdika, atau karena sifat zuhudmu dalam kehidupan. Jadi ulama-ulama itu bertanya, ya, wahai Umar, yang membuat Allah memberi ampunan kepadamu itu apa sih? Ya, apa? Karena engkau sangat dermawan, karena engkau sangat adil, atau karena engkau sangat zuhud? Kemudian Umar menjawab, ya, setelah saya meninggal dunia, kemudian saya dikuburkan, ya, kemudian datanglah malaikat bertanya kepadaku, ya, mereka bertanya kepadaku, dan kemudian ketika para malaikat itu menanyaiku, ya, tiba-tiba kemudian ada suara gaib yang berkata, ya, suara gaib yang berkata, ya. Apa suara gaib itu? Ya. Tinggalkanlah olehmu, ya, hambaku ini, janganlah engkau menakut-nakutinya. Tinggalkanlah hambaku ini, janganlah engkau menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku menyayanginya dan kuampuni dosa-dosanya. Ternyata apa sebab? Karena di dunia ia telah menyayangi seekor burung. Ini motivasi, ya, bagi kita bahwa kita harus menyayangi sesama, ya, bahkan menyayangi, ya, hewan, ya, hayawan, bahkan burung, ya. Nah,
Kita kemarin mungkin melihat televisi itu ada prank itu, ya, membagikan apa itu nasi bungkus tapi berisi sampah, ya, kemudian jadi ramai viral, ya, kepada ya diberikan kepada komunitas yang waria, komunitas waria. Ya kalau melihat hadis ini ya tentu itu sangat bertentangan sekali dengan hadis ya, atau ajaran dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat penyayang, ya, penyayang. Ya, tapi jangan salah arti loh ya, jangan salah memahami. Berarti saya harus menyayangi orang banyak Pak. Nanti pacarnya lebih dari satu kata anak-anak muda ini. Itu kan sayang Pak. Ya. Jadi apa namanya, menyayangi. Nabi Muhammad SAW memiliki perangai yang penyayang, ya, pemaaf, ya. Bahkan istri beliau Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu menyebutkan kalau Rasul itu ya, ketika berinteraksi dengan siapapun, ya, ketika berinteraksi dengan orang lain itu kalau senyum, ya, kalau tertawa bahkan kelihatan gigi geraham. Ya, terkait dengan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penyayang ini, bahkan beliau pernah bahasa sekarang itu diprank, ya, dikerjani, ya, dikerjani oleh seorang sahabat yang bernama siapa? Nu'aiman bin Rufa'ah. Nu'aiman bin Rufa'ah, ya. Ya, Nu'aiman bin Rufa'ah ini adalah sahabat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti beberapa perang, termasuk perang Badar, ya. Tapi Nu'aiman ini sahabat yang senang bergurau, ya. Ini bahasa sampean senang ngerjani, ya. Senang ngerjani. Ya, tidak hanya sahabat Nu'aiman, bahkan Nabiullah Muhammad SAW ya pernah bergurau, ya, senang bergurau. Nah, kita misalnya bisa membaca tafsirnya Al-Misbah, ya, karya Profesor Quraish Shihab atau Habib Quraish Shihab, ya. Di dalam tafsir Al-Misbah misalnya disebutkan atau dijelaskan bahwa Nabi sendiri pernah mencandai seorang nenek, bercanda bergurau dengan seorang yang sudah berusia tua renta, seorang nenek. Apa candaan Nabi? Bahwa seorang nenek itu tidak akan masuk surga. Surga itu tidak akan dimasuki oleh seseorang yang sudah lanjut usia. Apa yang terjadi? Sang nenek ini menjerit, ya, kecewa, ya, karena merasa ibadahnya selama ini tidak berarti. Kalau begitu saya tidak akan masuk surga. Kecewa, menjerit, ya. Ketika melihat respon dari nenek tersebut, maka kemudian Nabi tersenyum. Dan Nabi kemudian membacakan surat Al-Waqi'ah, ya, ayat 35 sampai 38. Hafal ya. Teman-teman, surat Al-Waqi'ah, ya, hafal lah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha katsibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, sampai akhirnya. Ya, di surat Al-Waqi'ah itu di ayat 36 disebutkan misalnya waja'alnahunna abkar, bahwa ya mereka yang sudah lanjut usia itu Allah akan jadikan semuanya seperti perawan, seperti orang muda, seperti anak muda, seperti perawan, ya. Jadi kelak di surga itu semuanya akan kembali muda. Lah mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW yang seperti itu, kemudian nenek ini membayangkan, ya, wajah keriputnya, ya kan, apa itu, rambut putihnya, ya, kembali hitam, kemudian wajahnya kembali berseri-seri, bersinar.
seperti yang baru keluar dari salon yang paling mahal gitu kan. Insyaallah. Jadi wajahnya membayangkan seperti itu dan kinclong gitu kan. Jadi si nenek ini kemudian tertawa-tawa. Gitu. Nah ini apa namanya yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ya kiai-kiai, ulama-ulama ya di pondok pesantren, di kiai NU itu humoris, senang humoris wajar ya. Ada yang ditiru ya, ada yang dirujuk. Jadi tidak tentang medeni menang dan tidak. Ya bahkan ini diceritakan ya pada suatu ketika Nuaiman bin Rufa'ah ini membawakan Nabi sebuah hadiah. Nuaiman bin Rufa'ah membawakan Nabi sebuah hadiah. Apa itu? Buah-buahan. Wah, Nabi senang dianteri buah-buahan oleh Nuaiman ya. Jadi sekali lagi Nuaiman ini sahabat Nabi yang terlibat dalam beberapa pertempuran ya, peperangan termasuk perang. Nah setelah dianteri apa itu buah-buahan itu, setelah buah-buahannya sampai kepada Nabi, tiba-tiba Nabi didatangi tukang buah-buahan itu. Nabi didatangi tukang buah-buahan itu ya. Jadi datanglah tukang buah-buahan dan menagih kepada Nabi. Menagih apa? Harga buah-buahan yang tadi diberikan kepada Nabi, karena ternyata buah-buahan yang diberikan kepada Nabi itu adalah diberikan memang oleh Nuaiman, tapi Nuaiman bilang mengko iki buah antarkan ke Nabi. Lah mengko sing bayar Nabi ngono. Mengko sing bayar Nabi iki kasbon, nanti yang bayar Nabi. Nah, ketika ada yang nagih begitu kepada Nabi, apakah Nabi jengkel? Apakah Nabi marah? Sampai di prank ngono. Dikerjani begitu kira asem tenan kan. Misu-misu ya. Tak kira dermawan. Lah setelah tukang buah-buahan itu datang, ya Nabi akhirnya membayarnya. Dibayar oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi bayar, datanglah Nuaiman tadi yang ngerjani itu sambil senyum gitu kan. Ya. Dia bayangkan Nabi akan marah mungkin atau enggak, Nabi tidak marah. Nah, Nabi bertanya, wahai Nuaiman, maksudmu apa? Maksudmu apa? Kok memberikan buah kepada Nabi, katanya kepadaku, ya katanya sedekah, labar kui aku kon bayar. Aku berarti jenenge ora sedekah, berarti aku pesan pesan buah terus. Apa kata Nuaiman? Ya. Nuaiman, ya benar Nabi, aku melakukan itu. Ya, aku ingin memberikan sedekah kepadamu, tetapi aku sendiri orang yang tidak punya. Ya. Nah maka sekarang engkau sudah tahu sendiri, ya mari kita makan buahnya bareng-bareng. jadi sudah kerjani, Nabi bayari, bareng gue terus buahnya minta dimakan bareng-bareng. Kata Nuaiman, kapan meneh saya makan buah-buahan bareng dengan engkau wahai Nabi kalau enggak begini. Wah, itulah hebatnya Nuaiman bin Rufa'ah. Teman-teman sekalian, apakah Nuaiman kemudian marah? Apakah Nabi kemudian marah? Tidak. Nabi kemudian tertawa-tawa saja. Ya wes ya. Mungkin kalau pada sekarang, wes makan bareng-bareng. Ya. Itulah salah satu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi bahkan Aisyah menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering tersenyum dan tertawa sehingga gigi gerahamnya terlihat. Nah itu kalau teman-teman mau baca bisa di Tafsir Al-Misbah, itu ada karangannya Profesor Quraisy Shihab. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi
kalau kita ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tentu kita harus memahami beliau sebagai Rasulullah SAW, memahami, mempelajari, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tetapi ya, jangan sedikit-sedikit ini kata Nabi, ya. Orang kemudian berlaku kasar kata Nabi, melakukan sesuatu kata Nabi, tapi tidak mengkaji secara mendalam apa sesungguhnya perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat perilaku ataupun af'al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga bisa membaca kitab Usulul Fiqh Al-Islami, ya, karya Syekh Wahbah Al-Juhaili. Kita bisa membaca kitab Usul Fiqh Al-Islami, ya, karyanya Wahbah Al-Zuhaili. Di situ, di karyanya Wahbah Al-Zuhaili itu dijelaskan tentang af'al, ya, atau perilaku Nabi. Ada yang disebut dengan af'alul jibliyah. Jadi af'alun Nabi itu dibagi ke dalam 3 hal, ya. Ada yang af'al jibliyah atau jibiliyah, ya. Af'alul jibliyah kal qiyam wal qu'ud wal akl wasyurb. Contoh af'al jibliyah itu seperti berdiri, duduk, ya, cara berdirinya Nabi, duduknya Nabi, cara makan, cara minum, ya. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi di mana Nabi sebagai bashar atau insan, meskipun bashar bukan basyarun lakal bashar. Jadi ada af'al yang jibliyah, perilaku Nabi seperti duduk, berdiri, sedih, guyon, ya, apalagi bahagia, nangis, makan, minum, itu masuk kategori af'al yang jibliyah, ya. Dilakukan oleh beliau kapasitasnya sebagai manusia biasa. Nah, jumhur ulama mengatakan ini tidak wajib diikuti jumhur ulama. Tetapi ya silakan saja, boleh saja kalau mau diikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ini namanya af'al jibriyah atau jibriyah. Nah, ini kita harus harus tahu soal begini-begini ini agar tidak salah kaprah di dalam memahami sunnah Nabi. Yang kedua adalah af'al yang khasais, yang khas. Af'al Nabi yang khas, khusus kepada Nabi apa ada? Yuk ada, ya. Ada af'al yang khas, ya. Ada perbuatan-perbuatan khusus yang hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan hanya beliau saja yang kuat, ya. Bukan kewajiban untuk umatnya. Apa saja? Ya banyak, ya. Misalnya wa tahajjudu bil layal, ya, wa ibadatu ziyadah. Misalnya sholat tahajud secara terus menerus, ya, puasa secara terus menerus, kuatnya, ya. Ada sih yang puasa Daud, rawat, ya. Jadi ada sifat-sifat yang khusus, perilaku yang khusus ada hanya pada diri Nabi dan itu tidak wajib diikuti oleh kita. Contohnya apa? Contohnya tadi misalnya Nabi melaksanakan puasa secara terus menerus. Nabi mewajibkan sholat tahajud sampai di sholat, ya. Teman-teman bisa, ya mungkin ada yang bisa, ya. Tapi secara umum kita sulit, ya. Apakah ini wajib diikuti? Tidak, tapi silakan kalau mau diikuti. Ini perbuatan yang khusus kepada Nabi.
Boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Wah, dulu kan ya khusus Nabi. Kan suci wae. Ya. Pengen banyak-banyak. Itu namanya min khosaisin Nabi. Perbuatan atau perilaku yang khas khusus untuk Nabi. Nah, yang ketiga adalah af'al tasyri'iyah. Perilaku perbuatan Nabi yang berakibat syariat atau kita harus mengikutinya. Af'al tasyri'iyah. Ya, misalnya sholat, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu kita tentu harus, ya, ketika belajar hadis, ya, tentu banyak piranti dalam hadis itu, ya. Tentu harus memahami dari sisi manapun, aspek manapun, termasuk jenis-jenis af'alun Nabi. Jadi ada af'al yang jibliyah, ada af'al yang khosaisun Nabi, ada yang tasyri'iyah. Nah, kalau begitu kita enak, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat enak. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari secara mendalam, ya, agama, tafsir, kitab dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, ya, demikianlah kajian kita, ya, tentang salah satu hadis, ya, tentang kasih sayang yang dikaitkan dengan cerita tadi, hikayah dari yang terjadi kepada Umar bin Khattab, ya, seperti apa Umar bin Khattab menyayangi binatang, hewan, ya, tentu apalagi menyayangi kepada sesama, ya. Tidak pandang itu siapapun, ya siapapun, karena itu sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorang yang penyayang, Nabi seorang yang pemaaf, Nabi seorang yang santuy, ya kan? Bergurau, tidak pemarah, ya, bukan pendendam, ya kan? Nabi bukan seorang pemaki-maki, bukan pencemooh, bukan pemarah, bukan orang yang selalu menjelek-jelekan orang lain, tidak. Nabi bukan seorang yang iri, dengki, hasut, tidak. Tapi Nabi orang yang penuh kasih sayang kepada siapapun, kepada sesama. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat bagi kita sekalian dimanapun berada. Kalau ada kurangnya, ya saya mohon maaf. Kalau ada salahnya, khilafnya juga mohon maaf. Sekali lagi, apa yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad salim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala bila sabi rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aswabaya min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ustadina wa asatidatina. Allahumma fa'na fima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma yassir umurana kullaha umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana, ya Allah, min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sarri wa dhair, ya Allah, ya Allah, ya qadiyal hajat, ya Allah, ya rafi'at darajat, ya Allah, ya kafiyal muhimmat, ya Allah, ya dafi'al baliyat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini semuanya. Tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih yang juga sudah hadir menyaksikan ya, nonton semua yang ada di Facebook. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.